kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jawab dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku Shalom, selamat hari Minggu kepada sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan selalu melindungi kita, Dia selalu memelihara kehidupan kita. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Allah, tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Baik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Kita juga mau memohon ampun untuk segala pelanggaran kita, perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Mohon Tuhan ampuni, sehingga kita boleh layak memujinya, bahkan kita boleh menikmati indahnya persekutuan bersama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil saat teduh kita mulai. Sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur nomor 100 ayat yang kedua. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya kepunyaan Allah saja. Ketika kita menyembahnya, Roh Allah bekerja. Ketika kita memujinya, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Mari kita menaikkan sebuah pujian, Saatku Menyembahmu.
Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali lagi menaikkan segala puji, pujian dan syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada setiap kami di sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Dan pada hari ini kami kembali lagi datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Allah memimpin, menuntun setiap kami, supaya kami umat-Mu boleh menikmati akan ibadah pada hari ini, dan kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba berdoa dan juga terus mendukung di dalam doa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memelihara, melindungi mereka senantiasa. Biarlah setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ini, mereka senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Hamba doakan juga, ya Tuhan, pada saat ini di mana umat-Mu di tempat ini masih melaksanakan ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi sebuah korban syukur yang memuliakan serta menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah kuasa Allah yang memimpin dan menuntun. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感领，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan terus naikkan pujian. Kita katakan, kami perlu Kau Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami umat-Mu boleh kembali bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan menyertai dan memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini, kami semakin diteguhkan iman percaya kami. Walaupun kami diperhadapkan dengan situasi kondisi dunia yang tidak menentu pada saat ini ya Bapa. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Layakan hamba-Mu pada hari ini yang Tuhan percayakan untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Hamba berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama. Kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang terambil pada minggu ini, yaitu di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing, dan saya akan membacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada minggu ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu berbicara tentang mengalami kebaikan Allah dalam hidup ini. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, saudara dan saya selalu mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalami kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Saudara dan saya mendengar kesaksian dari orang-orang percaya bagaimana mereka disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Saudara dan saya juga seringkali mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman, bagaimana hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan mereka di dalam keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan mereka dengan sesama juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita seiman. Saudara, kita juga seringkali mendengar
saudara-saudara kita memberikan kesaksian bagaimana hidup mereka diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu Saudara dengar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin hati kita sebagai saudara seiman, hati kita dipenuhi dengan perasaan terharu, dan kita berkata, Tuhan itu baik kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berkata, Tuhan itu baik kepada dia. Tetapi apa yang kita dengar itu tidak membekas di hati kita, saudara. Karena kita hanya sebatas tahu dari saudara seiman kita bahwa Tuhan itu baik. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, serta kita melayani Tuhan, saudara dan saya, mungkin kita selalu berkata bahwa Tuhan itu maha baik. Saudara berkata bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saudara berkata bahwa Tuhan itu maha adil. Saudara berkata bahwa Tuhan itu maha pengampun. Namun kita hanya sebatas tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Kita hanya sebatas tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita hanya sebatas tahu bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha pengampun. Tetapi kita sendiri tidak mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar maha baik dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita semua tahu kalau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita tahu bahwa melalui firman Tuhan kita mengetahui dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tahu dalam hidup ini, kalau doa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena doa adalah kekuatan saudara dan saya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Saudara tahu kalau ibadah itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Karena ibadah itu mengandung janji Allah, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan masih banyak hal lain lagi. Kita tahu itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun sangat disayangkan, saudara, ada banyak orang Kristen semangatnya hanya sebatas pada tahap aku tahu, saudara. Hanya sampai pada tahap aku tahu, saudara. Dan dia tidak pernah mengalami sendiri kalau Tuhan itu memang baik dan sangat baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, aku tahu itu tidak cukup, saudara. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus mengalami serta menghidupi apa yang kita tahu itu, yaitu Tuhan itu baik dan sangat baik kepada saudara dan saya. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya rindu mengajak Bapak Ibu saudara sekalian bersama-sama untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Ayub, saudara.
Saya percaya bahwa setiap kita sudah tidak asing lagi mendengar nama tokoh Ayub ini, saudara. Kita selalu mendengar akan kisah dari tokoh Ayub ini, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Ayub, dia adalah seorang anak Tuhan yang saleh. Seorang anak Tuhan yang jujur. Hidupnya takut akan Tuhan. Dan dia menjauhi segala kejahatan dalam hidup dia. Jadi kita melihat saudara sekalian, Ayub hidupnya itu diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang begitu melimpah, saudara sekalian. Ayub dia memiliki kekayaan yang sangat banyak, saudara. Dan dia memiliki keluarga yang bahagia. Namun, Alkitab memberitahukan kepada kita semua kehidupan Ayub. Iman percaya Ayub diuji, saudara sekalian. Ayub diizinkan mengalami pencobaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan dia, saudara. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua, harta bendanya habis dalam sekejap, saudara. Bahkan Ayub mengalami kehilangan anak-anak kesayangannya, saudara. Dan juga kita melihat bahwa Ayub, dia juga ditimpa dengan penyakit bara yang melanda sekujur tubuhnya, saudara sekalian. Dia begitu menderita dengan penyakit yang dia derita. Dia sudah kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak yang dia kasihi. Dan istrinya juga menyarankan supaya Ayub mengutuki Allah yang dia percayai, saudara sekalian. Jadi saudara, kita melihat saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Istrinya menyarankan supaya Ayub mengutuki Allahnya, saudara. Bahkan sahabat-sahabatnya juga pada awalnya datang dengan tujuan baik untuk memberikan penghiburan bagi Ayub. Setelah sekian lama dia bersama dengan Ayub, sahabatnya mulai menyampaikan sesuatu kepada Ayub. Sahabatnya menuduh mungkin Ayub telah berdosa kepada Tuhan, sehingga dia mengalami penderitaan yang demikian, saudara sekalian. Sahabatnya berpikir mungkin Ayub telah berdosa dengan melakukan dosa-dosa yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, saudara sekalian. Dan mereka menyarankan supaya Ayub untuk bertobat, saudara. Dan kita melihat, saudara sekalian, dalam dialog sahabat-sahabat Ayub dengan Ayub, Ayub mempertahankan pendiriannya bahwa dia tidak melakukan apa yang tidak patut kepada Allah, saudara sekalian. Dia mempertahankan pendiriannya bahwa dia tidak melakukan apa yang tidak patut kepada Allah. Namun ketika Bapak Ibu Saudara dan saya membaca dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara. Di sini saudara dan saya, kita menemukan ada sebuah pengakuan yang jujur dari Ayub, saudara sekalian. Saudara perhatikan, saya bacakan untuk kita sekalian. Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, Ayub dengan jujur dia mengakui di hadapan Allah bahwa dirinya telah meragukan kedaulatan Allah serta keadilan Allah dalam hidupnya. Dan Ayub juga mengakui, saudara, bahwa selama ini dia mengenal Allah hanya dari kata orang lain saja, saudara. Dan melalui peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupannya,
Akhirnya Ayub menyadari bahwa apa yang dialaminya itu ada maksud dan ada tujuan serta rencana yang indah dari Allah bagi dirinya. Di pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara. Di situ mencatat, saudara sekalian, Ayub mengakui dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa kuasa Allah itu luar biasa dan keadilan Allah itu sempurna, saudara. Dengan pengakuan yang jujur di hadapan Allah, kita melihat hidup Ayub dipulihkan kembali oleh Allah. Dan kita melihat di pasal yang ke-42 kitab Ayub ini, bagaimana Allah memberkati hidup Ayub dengan berkat yang berlimpah, saudara sekalian. Hidupnya dipulihkan kembali oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus melalui pencobaan yang Ayub alami dalam hidupnya. Ayub mengalami kebaikan Allah. Ayub mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya, saudara sekalian. Dia bukan lagi mengenal Allah melalui kata orang lain, tetapi dia mengalami sendiri kehadiran Allah di dalam kehidupan dia, saudara. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari-hari ini kehidupan semakin hari semakin sulit, saudara. Ada begitu banyak tekanan-tekanan dalam hidup ini. Setiap hari, setiap jam, saudara dan saya, kita mendengar berita-berita tentang coronavirus, saudara. Di tengah begitu banyaknya berita-berita tentang coronavirus, pertanyaannya adalah, apakah saudara masih tetap merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan saudara? Mungkin saat ini di antara kita ada yang diizinkan mengalami sakit, sehingga membuat kita merasa begitu panik dengan situasi yang kita alami pada saat ini. Pertanyaannya adalah, ketika kita diizinkan mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan ini, apakah saudara masih tetap mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan saudara? Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama, kita membuka pintu hati kita. Kita mempersilakan Allah menyapa kita melalui firman-Nya. Saudara, kita mempersilakan Allah menyapa kita melalui apa yang kita lihat hari-hari ini, melalui apa yang kita dengar hari-hari ini, bahkan melalui apa yang kita alami dalam kehidupan saat ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kita boleh melewati hari lepas hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun lewat ibadah online, saudara sekalian. Kita tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara sekalian. Kiranya Bapak, Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada pada saat ini, saudara mengikuti ibadah ini. Kiranya saudara semakin diteguhkan iman percaya saudara. Walaupun dalam situasi yang sulit kita alami bersama pada saat ini, kita tetap boleh merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui ibadah online yang kita ikuti beberapa minggu ini, saudara. Kita bersama-sama kita berdoa supaya coronavirus ini cepat berlalu dan kita boleh
bersama-sama kembali lagi beribadah di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita senantiasa selalu disiplin dan taat pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini. Firman-Mu kembali lagi memberikan kekuatan serta penghiburan bagi setiap kami. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu pada saat ini, kebaikan-kebaikan Tuhan terus boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kami mengikuti ibadah online pada saat ini ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang terus memimpin menuntun setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin hidup mengandalkan Engkau ya Bapa. Dan kami terus boleh mengalami akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan kami berdoa dan mohon kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman ini bagi setiap kami yang sudah mendengarkan maupun hamba yang telah menyampaikan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Peter. Ya, saya percaya firman Tuhan yang telah kita dengar sangat-sangat memberkati kita semua. Dan kita percaya kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kita boleh menjadi para pelaku firman Tuhan. Amin. Baiklah, sidang jemaat yang terkasih, marilah saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang akan kita berikan ini boleh kita transfer ke rekening yang tertera di bawah ini, atau kita juga boleh menyisihkannya dan kita simpan di dalam amplop di rumah. Nanti baru setelah kita ibadah offline, baru kita bawa ke gereja. Mari kita naikkan pujian Bunga Bakung. Dengan warna yang indah, burung
Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Dan saat ini Tuhan ada kesempatan yang indah untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mohon Kau yang suci kuduskan persembahan ini, boleh dipakai di tempat ini, boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan sempurna di atas kayu salib, pimpinan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara sekalian, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh, ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.